awal perkembangan lukisan Kamasan ya, itu berawal dari jatuhnya Kerajaan Gegel itu pindah ke Semarapura sekarang ya. Nah, disinilah dalam pemerintahan Dalem Watu Renggong, nah itu kesenian itu sangat diperhatikan oleh beliau sebagai raja. Nah, jadi lukisan Kamasan itu dirintis oleh Gede Modare yang berasal dari Kamasan. Nah, itu beliau sangat unik ya dalam melukis itu, karena beliau melukis tokoh Modare ya, Patih Modare, seorang tokoh wayang Modare itu, raksasa Modare, makanya beliau diberi gelar Patih Modare jadinya dari gelar raja. Nah, dari sanalah terus berkembang lukisan Kamasan sampai sekarang dengan karakter-karakter yang lain dari tokoh pewayangan. Nah, kalau lukisan Kamasan tentunya ciri khasnya sangat menonjol ya, dari penggambarannya itu mengambil tema pewayangan. Itu juga dari pewarnaan karena menggunakan teknik sigar ya, sigar warna, sigar mangsi ya, hitam putih. Nah, itu dari pewarnaan ya. Nah, itu sangat menonjolkan warna kuning kecoklatan itu ya, itu yang dominan pewarnaannya, dan merah itu, dan didukung oleh warna yang lain. Nah, untuk dari teknik pewarnaan itu dia tidak perlihatkan perspektif ya, tidak ada gelap terang itu ya, jadi datar ya kelihatan ya, dekoratif seperti itu. Jadi dari sanalah, karena ini wayang dianggap wayang tertua ya di Bali, lukisan wayang tertua di Bali ya, itu jadi memang klasik, dia klasik dari penggambarannya, masih sederhana gitu, dari motif-motif ornamennya juga sederhana. Jadi itulah ciri dari lukisan Kamasan. Proses melukis tentunya ada alat bahan ya. Kalau alat dan bahannya, nah kalau alat yang digunakan untuk melukis, nah itu ada kuas kan itu ya, kuas, ada pena. Nah, itu kuasnya dari bambu yang diolah, itu bambunya khusus bambu tali ya, karena teksturnya halus. Nah, kalau penanya itu dari yip namanya ya, itu dari lidi pohon enau, pohon jake kalau di Bali ya, itu lidinya kita ambil, itu diproses juga sehingga bisa digunakan untuk melukis. Proses ngerus ya atau setrika itu pakai kerang laut itu untuk menghaluskan itu ya. Nah, itu alat-alat ya, dan didukung oleh juga seperti piring untuk proses menghancurkan warna atau proses membuat warna itu ya. Nah, itu untuk alatnya. Kalau bahannya itu berupa warna, itu dari batu ya, batu pere namanya, itu menghasilkan warna kuning merah ya. Jadi merahnya merah seperti alam itu ya, merah kekuning-kuningan itu ya, merah bata seperti itu. Nah, itu ada daun taum, itu menghasilkan warna biru. Daun taum itu ya diproses dulu ya, dikristalkan, dikeringkan, baru bisa menghasilkan warna. Dan ada warna merah ya, merah berupa serbuk dari Cina itu, karena dari awal perkembangannya itu sudah ada serbuk berupa kincu. Nah, itu warnanya terang ya, merah terang. Itu ada warna hitam dari asap jelaga lampu ya, lampunya yang dari minyak tanah itu. Nah, itu kita tampung asapnya, itu berupa serbuk jadinya. Nah, itu
gitu ya. Kalau warna putih itu dari tulang ya atau tanduk. Kalau tanduk yang sering digunakan ya tanduk menjangan itu karena teksturnya halus. Kalau tulang itu sebagai alternatif ya, karena tanduk itu kan susah didapat ya, apalagi zaman sekarang itu. Jadi bisa sebagai alternatif itu tulang babi ya, itu kepalanya tidak sembarangan tulang ya, kepala babi itu dibakar, itu baru bisa gunakan warna putih ya, karena teksturnya halus itu. Nah itu warna-warna yang alami gitu ya. Nah itu dalam prosesnya sekarang. Nah kalau proses tentunya sket dulu ya, sket. Nah itu namanya ngerike ya, ngerike itu ya membuat figur-figur ya wayang sesuai temanya itu dengan pensil dulu atau areng ya dulu, itu baru ditebalkan dengan tinta warna hitam. Nah setelah ada sket ya tentunya warna sekarang. Nah, warnanya kan sudah diproses dulu, nah baru diterapkan warna yang sesuai dengan pakem ya, warna kuning dulu, setelah itu warna merah muda ya, coklat, setelah itu biru, warna hijau, baru warna yang kedua ini warna lebih tua, karena teknik dalam mewarna itu kan muda, setelah itu warna tua ya. Jadi setelah itu warna tua ada sebenarnya coklat tua, merah tua gitu ya, ditumpuk dengan warna yang lebih tua itu ya. Setelah warna finishing semua ya, setelah itu baru ada nyawi namanya. Nyawi itu memberi detail pada ornamen-ornamen mas-masan itu ya. Ada misalnya kain yang ada di hiasan wayang itu ya. Jadi seluruhnya itu didetail dengan teknik nyawi namanya. Terakhir itu ada nyocain ya. Nyocain itu memberi warna merah pada ornamen-ornamen tertentu ya, seperti soce itu merah. Setelah itu ada namanya melentik ya. Setelah nyocain itu melentik warna putih pada soce tadi ya, biar seperti bersinar itu ya. Nah itu proses dari melukis wayang kamasan ya. Nah itu yang secara tradisional memang ya, dari bahan alat itu memang tradisional, tekniknya juga tradisional ya, memang diwariskan dari turun temurun di daerah kami itu sampai sekarang berkembang. Ya kalau ini kan lukisan ya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Nah itu memang dulu itu kan belum ada ya seperti sekarang teknologi berkembang, itu makanya banyak lukisan-lukisan yang leluhur kita itu tidak kita temukan itu ya, sebagai bukti oh ini ada seniman leluhur kita ya yang sudah membuat lukisan. Itu kadang-kadang jarang kita temui karena tidak ada arsip, artinya foto berupa foto kadang-kadang mungkin rusak kan itu ya, karena memang untuk menyimpannya mungkin tidak bagus, itu kadang dimakan rayap. Jadi sekarang perkembangan teknologi itu kan mempermudah kita ya untuk mendokumentasikan ya berupa foto, video, itu sangat mudah kita ya memfile seperti itu sebagai bukti nanti ya ke generasi selanjutnya, anak cucu kita itu, bahwa ada lukisan seperti ini ya yang berkembang, yang patut dikembangkan, dilestarikan. Jadi bisa lewat foto ya, video, nah itu gambar-gambar, nah itu sangat membantu untuk memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada anak-anak generasi kita ya. Bisa dilihat ya secara turun-temurun, mungkin
selanjutnya gitu ya. Jadi tidak punah jadinya gitu ya. Kalau perkembangan teknologi itu kan banyak sekarang lukisan yang digitalkan ya, mungkin di foto, sketnya foto diwarna dengan teknik digital kan, itu ya banyak sekali perkembangan itu teknologi ya, bermacam-macam, ada di sablon mungkin ya. Nah itu sangat bagus itu ya, sebagai inovasi itu ya. Jadi mungkin mengambil tema wayang ya, lukisan wayang kamasan. Nah itu kan perkembangan teknologi kita tidak bisa batasi ya, sesuai dengan perkembangannya. Nah itu juga sangat membantu untuk promosi gitu ya, menambah warna dari seni rupa, seni lukis yang berkembang gitu ya, karena itu memang tuntutan mungkin zaman ya. Nah itu setiap orang itu bisa mengembangkan diri ya, mungkin dari lukisan tradisi dikembangkan lebih modern, itu banyak sekali sudah berkembang, Ibu lihat. Jadi misalnya dari teknik grafis gitu ya, dengan cetak mencetak, dengan idenya dari lukisan kamasan. Nah itu sangat bagus itu menurut Ibu ya. Jadi bisa difilmkan seperti itu ya, digerakkan wayangnya, itu juga banyak yang Ibu lihat berkembang itu bahwa lukisan kamasan itu tidak monoton hanya gambar itu ya, bisa juga digital berupa animasi bergerak gitu kan, karena memang tuntutan sekarang harus menguasai teknologi ya. Tapi lukisan kamasan yang berkembang di sini yang tradisional ya, memang pakemnya seperti ini ya, ada lukisan ya seperti ini lukisannya. Kalau yang digital ya mungkin warnanya lebih cerah ya, tidak bisa menyamai lukisan yang tradisi dengan teknik melukis ya sendiri gitu ya. Itu sangat bagus ya untuk generasi, untuk mengembangkan ide-idenya untuk lebih kreatif ya, apalagi sampai ke luar negeri gitu ya. Banyak Ibu lihat di Purworejo Sablon, karena membeli lukisan ini mahal, dan mungkin pertimbangannya cuaca gitu kan, karena lukisan kemasan kena perawatannya lebih susah merawat. Kalau basah tidak boleh langsung dilipat, harus dianginkan sampai kering gitu. Kalau sablon kan tidak apa dia, itu kena ini warna ini kena hujan tidak apa dia, hanya dia bahayanya jamuran kalau salah menyimpan itu. Kalau lembab ya jamuran dia, kasihan kan, udah mahal-mahal gitu bisa hilang. Nah, kanvasnya juga riskan dengan lembab tuh.